Oke, selamat malam semuanya. Can you hear my voice? Hello everyone. Is my voice clear? Apakah suara saya terdengar? Yes, yes. Okay, very good. Thank you Yes. for asking. Yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Welcome to English class. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan singkat aja ya. Let's have short introduction. Oke, perkenalkan di sini kalian akan belajar bahasa Inggris bersama Kak Rizky ya. My name is Rizky Mintari. You can call me Kak Rizky or Miss Rizky is okay. I'm from Jogja and here I'm as your facilitator. My goal is to help you understanding English well. So feel free to ask if you have any difficulties, especially in preparing for the exam, ya, Polri exam or Police Academy. Oke. Nah, sekarang it's your turn ya. Now it's your turn to have short introduction. Mungkin bisa kalian sebutkan your name and then your origin atau asalnya dari mana, where are you from? And the third is please share your motivation why you will join Polri atau kenapa kalian pengen masuk Polri gitu ya. Karena kita nanti akan membahas 10 soal di mana mudah ya soalnya. Because I see most of your work is already good and you answer correctly. Jawabannya hampir semuanya benar, sebagian besar benar. Jadi saya kira eh, soalnya mudah gitu ya. Oke, who want to go first? Siapa yang mau memperkenalkan diri duluan? Saya panggil ya kalau nggak ada. Coba. Nah, ini casis juara yang bernama Dwiki Azram. Are you there? Halo? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, silahkan. Could you please tell me your full name? My name is Muhammad Diki Astramsyam from Bone, Sulawesi Selatan. Oke, from Sulawesi Selatan, Bone. Oke. Could you please share to us why you are entering Polri? What motivates you? Bisa pakai jawabnya bisa pakai bahasa Indonesia, Miss. Oke, bilingual is okay. Boleh. Karena cita-cita dari kecil dan ingin membanggakan kedua orang tua. Oke, very good. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Mungkin karena melihat bahwa menjadi polisi itu uh, bisa untuk apa? Make my country safe misalnya.
bisa mengamankan negara gitu. Mungkin. Kalau cita-cita saya sejak kecil menjadi polisi, bagaimana Inggrisnya? Oke, Kak Rizky bantu. Because it's my dream since I was child. Could you please repeat? Because it has been my dream since I was a child. Gitu ya. Oke. Lanjut sekarang Muhammad Gilang Ramadan. Are you there? Muhammad Gilang Ramadan. I can hear your voice. Belum terdengar ya? Belum ada suaranya. Do you have any problem with your speaker? Can you type on the chat box? Oke, boleh ditulis ada suara? Tidak, belum ada suaranya. Oke, mungkin yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Nah, ini ada Eser. Siapa yang namanya Eser? Belum diganti nama lengkapnya ya. Yes, Miss. Oke, silahkan. Okay, hello. Oke, My halo. name, my name is Rangga Rahman. I come from Sumatera Selatan. Oke, Sumatera Selatan. Um, I want to join the Indonesian National Police because I want to serve for the community, enforce the law, and build a disciplined and responsible future. Thank you. Oke, very good. You want to serve the community and enforce the law. Menegakkan hukum. Oke, bagus. Very good. Thank you. Yes, Miss. Next, uh, Arga, are you there? Hello, Miss. Ya. Okay. Introduce myself. My name is Arga Arif Budiman. I am live in Serang City, Provinsi Banten. My reason for wanting to become a police officer is that it has been my dream since childhood. I also want to serve my country, protect the community, and make my parents proud. Okay, thank you, Miss. Okay, very good.
Yeah, nice reason. Okay, next we have Cheryl Simanjuntak. Yes, Miss. Hello, Okay, everyone. hello. My name is Cheryl Simanjuntak. I'm from Papua. My motivation to become a police officer is because I want to project the people. Thank you. Okay, good job. Nice introduction. Next we have um Hajis Ishak. Hello, Hajis Ishak. Are you there? Yes, Miss. Yeah. Hello, everyone. My name is Hajis Nurul Ishak. I was born in Jakarta and I live in South Jakarta. South Jakarta. Yes. Okay. Loh, terpental sepertinya. Oh iya. Oke, Mas Hajis, are you there? Yes, Miss. Sorry, Miss. Yeah. Koneksi, Miss. Okay, it's okay. Continue, please. Okay. Ulang, Miss. Okay. Gimana? Is there any trouble? Sepertinya trouble ya. Ada gangguan. Kita lanjut dulu ya. Untuk yang berikutnya ada Marsanda. Halo, Marsanda. Ya. Yeah. Hello everyone, my name is Marsanda Stella Tumay. You can call me Ella. I'm from Manado, North Sulawesi. I want to become a police because I have dream of becoming a police since I was little, to serve the nation and the unitary state of the Republic of Indonesia and make my parents proud. Thank you. Okay, great. Thank you for sharing. Next, we have Mustadafin. Hello everyone, my name is Mustad Apin. I'm from South Sumatra. Izin Miss, bingung. Soalnya lagi makan. Masa motivation. Okay, just tell me why you want to be a police officer. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Miss. Oke, boleh. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya lewat apa yang saya cita-citakan sejak kecil Miss. Yaitu menjadi Okay. polisi. Okay, so you want to make your parents proud of you. Oke, jadi Yes Miss. bangga itu yes, proud ya. Oke. Next we have
Rafael. Yes, Miss. Yeah. Hello everyone, my name is Muhammad Rafael Gerrama. I'm from Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Motivasinya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Mem? Oke, boleh. Motivasi saya untuk bergabung ke anggota polisi adalah ingin berjasa untuk Indonesia karena jika jika saya berjasa bagi Indonesia, maka orang tua saya akan bangga. Okay. Thank you, Yeah. Mem. Okay, so you want to serve, yeah, for the Indonesian netizens atau to serve the community tadi ya. Okay, very good. Next we have Raffi Dwi Araja. Yes, I am. My name is Raffi Dwi Araja. I come from Sambas, Kalimantan Barat. Motivasi saya ingin mengabdi kepada negara dan menegakkan keadilan, melindungi masyarakat dan membantu menciptakan lingkungan yang aman. Thank you. Okay, very good. Supaya aman, berarti protect the public. Sama tadi menegakkan keadilan. You can say enforce the law. Okay. Very good. Next we have Rizky Ahlam. Hello, Miss. Hello. Yeah. Hello. Let me introduce myself. My name is Rizky Ramdhani from Bandung, West Java. Okay. My motivation for joining police officer is I want to be a police officer because that's my dream since I was little. And I want to be a police officer so I can serve the country and make my parents proud. So Okay, thank very you. good. Yeah. Okay, nice reason. Next we have Sandi Ahmad Yudhistira. Yes, I am. Hello everyone, my name is Sandi Ahmad Yudhistira. I'm from Bogor, West Java. And why? Because this is my way to protect and serve citizens of Indonesia. Thank you. Okay, nice sharing. Next we have Septian Agil. Hello everyone, my name is Septian Agil Saputra. I'm from South Sumatra. Motivation to become a police officer, make parents proud and serve the community. Thank you, Miss. Sudah, Okay, Miss. very good. Yeah. Okay. Next turn we have Muhammad Selo. Maaf, Miss. Tadi saya baru join. Ini suruh ngapain ya, Miss? Oh yeah. Just have a short introduction. Just telling your name, where you're from, and the reason why you enter or your motivation to become a police officer. Bentar, Miss. Bentar, Miss. Okay. Let me introduce myself. My name Muhammad Suleimanyu from Central Java. My motivation to join police department is to mengabdi ke negara dan apa? Udah itu aja, Miss. Okay. Mengabdi pada negara, you can say serve for the community or serve for the country. Okay. Oke, makasih, Miss, koreksinya. Yeah, welcome. Next we have Dita Rizkilah Maharani. Yes, I miss.
Hello Ya. everyone, my name is Dita Rizky Hamarani. I'm from Majalengka, West Java. My motivation for joining police because I want to be the first policewoman in the family. Thank you, Miss. Oke, very good. Ada yang belum? Ada yang belum dipanggil? Tadi Muhammad Gilang sudah belum ya? Oke, sudah semua. Oke, kalau sudah ya, oke. Thank you ya for the amazing introduction. Now we move to discussion session. But before we jump into the discussion, did you have any difficulties in doing the tasks? What do you think about the tasks? Are they easy, difficult, or moderate? The task Kalau is mau very kita mau, easy, Miss. oh very easy, oke ya, sangat-sangat mudah tanpa bantuan AI ya. Yes, of course. Easy. Oke, sekarang kita akan, eh, maaf Miss, ini baru masuk. Oh tadi sudah ya Muhammad Silo. Oke, let me turn off the camera ya, karena takutnya nggak stabil nanti. Saya turn off dulu. Belum keluar. Apakah sudah muncul? Belum ya? Belum, Miss. Belum, Sebentar. Miss. Kalau gitu foto saja. Oh ini nomor 7. Bentar. Okay, number 1. I need two people. Yeah, I need two of you to read aloud for the conversation. Silahkan siapa yang mau membaca, yang Rodrigo dan Pierce. Sekalian ya, I wanna check your pronunciation. Silahkan siapa? Mungkin Dita. Read the dialogue, Miss. Iya, Siap, Miss. boleh. Ya, ya. Saya jadi siapanya, Miss? Yang pertama aja, Rodrigo. Baca dialog ya, Miss? Ya. Hi, are you a new member of this club? Mhm. Ayo, siapa yang mau jadi ini Pierce-nya? Silahkan. Tadi Sandi Ahmad ya. Come on. Yes, Miss. Oke. Yes, nice to meet you. I'm Anne Rose Pierce. Just call me Anne.
Nice to meet you. I'm Steve Rodrigo. All of my friends call me Ray. Why do they call you that? To make it simple, from Rodrigo to Ray. You can call me Ray too. Then, I guess we are friends now. yeah, we are now. Welcome to the Research Club. Thanks, Ray. Oke, very good. Nah, sebelum masuk ke nomor 1, I want to ask you, have you any difficult word here? Ada yang sulit nggak kosakatanya, vocabnya? Tidak ada ya? Oke, berarti langsung saja number 1. Why does Pierce say, I guess we are friends now, to Rodrigo in their first meeting? Kenapa Pierce mengatakan, I guess we are friends now? Jawaban kalian semua rata-rata benar ya. Jawabannya adalah A. Yaitu karena Rodrigo allows Pierce to call him with the name whom his friends call him. Nah, di sini Miss akan menggarisbawahi kata allows. Allows. Ini kurang ya ke atas. Nah, allows. Apa arti dari allow? What does it mean? Allow itu artinya adalah mengizinkan atau memperbolehkan. Jadi kalimat I guess we are friends now itu meaningnya atau artinya itu karena Rodrigo itu mengizinkan si Pierce itu untuk memanggil namanya Ray gitu ya. Makanya dia sekarang udah jadi temen gitu. Nah, kata allows itu punya sinonim yang biasa dia keluar dalam soal itu sama dengan let atau permit. Oke, Miss akan tulis di chat box ya. Kata allow itu punya sinonim yaitu let dan permit. Silahkan kalian cek di chat box, di kolom chat ya. Nah, itu sudah saya tulis. Di situ allow, sinonimnya adalah let dan permit. Nah, allow itu tadi artinya memperbolehkan. Apakah kalian bisa membuat satu kalimat menggunakan kata allow? Membolehkan atau mengizinkan. Contoh, the teacher allows the students to use their phones in class. Guru memperbolehkan siswanya untuk menggunakan HP di kelas. Oke, sekarang I will let you to create your own sentence using allow. Mungkin Sandy, could you Yes, please, Miss. yeah, could you please give me a sentence using allow? In the paragraph or kalimat, Miss. Kalimat kamu sendiri, gunakan kata allow. Okay, Miss. Wait a second, Miss. Oke. Amara allow me to play a game. Amara allow me to play a game. Oke, Amara mengizinkan saya untuk bermain game. Nah, tapi kata allow di situ kamu harus tambahin S ya, karena merujuk pada perintah. Oke, sekarang I will let you to create your own sentence using allow. Mungkin Sandy, could you please, give me a sentence using allow? Yes, Miss. Yeah, could you please give me a sentence using allow?
orang ketiga tunggal. Amara kan kata gantinya she, jadinya kita harus tambahin s setelah allow. Jadi akan menjadi Amara allows me to play a game. Oh, oke, Miss. Oke, Miss. Thank you, Miss. Jadi gini, sebentar. Sorry. Ini editnya gimana? Tadi number one. Amara. Terlihat nggak ya di layar? Bisa, Miss. Terlihat ya? Oke, nah jadinya seperti ini. Nah, kalau kita ubah menjadi negatif, gimana? Dari kalimat pertama ini. Mas Sandi. How do we change this sentence into negative? Berarti tidak memperbolehkan. Can you change into negative? Halo Sandi? Yes, Miss. Can you help me to change this sentence into negative? Kalau kita mau ngubah jadi negatif gimana? Amara nggak ngebolehin aku untuk main game. Amara don't allows me to play a game. Pakainya don't or doesn't? Doesn't, Miss. Nah, oke, Sorry, sorry. good. Nah, to make it negative sentence, kita perlu yang namanya auxiliary. Ya, namanya auxiliary itu ada do, does, did. Nah, ketika kita mau menegatifkan ya tinggal tambahin not aja. Jadinya menjadi does not. Kita bisa singkat menjadi doesn't. Nah, gini ya. Karena dia orang ketiga. Siapa sih orang ketiga ya? Si Amara itu. Maksudnya Amara itu ketiga tunggal. Kata gantinya adalah she. Nah, she, he, it itu kita harus tambahin s di belakang kata kerja. Nah, kata kerja yang pertama itu kan ada allow. Nah, makanya kita tambahin s allows. Ketika dia menjadi negatif, maka s-nya berpindah ke si auxiliary-nya doesn't. Nah, kita nggak perlu tambahin s di belakang kata allow. Jadinya doesn't allow me to play a game. Gitu ya. Nah, kita pakainya does not gitu aja biar gamblang. Oke, very good. Sekarang Miss mau pakai kata let. Tadi kan sinonimnya allow itu kan let ya. Let itu lebih ke informal. Informal itu berarti kayak kita ke teman gitu ya. Kalau allow itu lebih ke formal. Formal itu misalnya kayak murid ke guru atau guru ke murid dalam instansi gitu. Oke, contoh pakai let. Nah, T-nya besar ya. The teacher. Nah, di sini teachers itu berarti jamak atau plural. Teachers-nya banyak, gurunya banyak. The teachers let us to enter the room. Para guru memperbolehkan kita untuk memasuki ruangan, misalnya gitu ya. So, how we change into negative? Gimana sekarang kita merubah kalimat ini ke negatif? Mbak Dita, could you please help me?
Mbak Dita, are you there? Siap sebentar, Miss. Oke. Diganti dengan kata don't, ditambah dengan kata don't kan, Miss? Iya, betul. The teacher Berarti, don't let us to enter the room. iya, betul. Karena, kenapa pakainya don't bukan doesn't? Karena subjeknya plural. Kata gantinya adalah they. Nah, they itu pasangannya sama don't. Bukan they doesn't, tapi they don't. Berarti the teachers don't let us to enter the room. Oke, gitu ya. Tidak memperbolehkan kita untuk masuk ruangan. Oke, very good. Next, kita ke soal nomor 2. Sebentar. Oke, nomor 2. Where does the conversation take? Di mana percakapan ini terjadi? Jawabannya adalah di, ya, the club room. Karena tadi disebutkan bahwa welcome to the research club. Selamat datang di forum penelitian. Nah, pasti dia ya di ruang penelitian. Gitu ya, atau ruang klubnya atau ruang forumnya tadi. Oke. Kalau option A, the studio. Do you know the studio? Studio itu kayak ruangan khusus untuk kegiatan kreatif gitu ya, atau produksi. Biasanya kayak studio musik atau studio foto, studio seni, kayak gitu. Dan biasanya studio itu adalah indoor. Oke, kalau option B, the field. Field itu kayak lapangan atau area terbuka gitu ya, berarti dia outdoor. Konteksnya tuh outdoor gitu. Contohnya football field, lapangan sepak bola atau training field atau research field juga bisa. Research field berarti dia kayak lapangan penelitian gitu. Oke, next nomor 3. What does the underline clause we are now means? Tadi ada di conversation itu kita we are now gitu ya jawabannya. Nah, artinya apa? Nomor 3. Masih ingat jawaban kalian? Nomor 3. Miss off cam kah? Emang nggak on cam ya? Oke, boleh on cam ya. Kalau saya off cam dulu karena supaya sinyalnya stabil aja. Karena share screen ya. Oke, nomor 3, yuk. Masih ingat nggak jawabannya apa? B, Miss. Jawabannya adalah B. Yes, betul. Tadi kan dia bilang kita temen gitu ya. Sekarang kita temen. Yes, we are now. Ya, berarti dia mengafirmasi. Jadi jawabannya adalah B. Rodrigo affirms Pierce as his new friend. Affirm itu apa artinya? Mengafirmasi. Afirmasi itu artinya menegaskan atau menyatakan ulang. Gitu ya. Bahwa benar, ya kita teman sekarang. Gitu. Sinonimnya adalah confirm. Atau konfirmasi gitu ya, confirm.
atau declare. Declare juga bisa menyatakan atau memastikan kembali. Kenapa bukan jawabannya? Rodrigo accept. Accept itu artinya menerima. Menerima Pierce sebagai member klub. Nah, bukan itu ya. Maksud tujuannya adalah mengkonfirmasi bahwa kita tuh udah temenan sekarang. Kalau option C dan D itu ada kata agree. Agree itu artinya setuju. Kalau yang C, Rodrigo and Pierce agree to join the research club. Setuju bahwa si Rodrigo dan Pierce itu adalah setuju untuk bergabung dalam klubnya. Tidak. Kalau di setuju sebagai partner, tidak ya, bukan partner dalam klub, tapi dia affirm tadi bahwa mereka sudah berteman. Tadi kata affirm itu sinonimnya adalah confirm. Menegaskan kembali. Oke. Next question atau next text, next dialogue. We have number 4 to 7. Silahkan sekarang dibaca. Gantian ya. Saya pengen mendengarkan pronunciation dari Cheryl dan siapa? Rizky Ahlam. Yuk, silahkan. Baca doang, Miss, ini deh. Iya, baca aja. Oke. Eh, Hello, Mom. Good morning. My name is Lucky Spencer. The nurse in this shift. I need to check your condition. But before that, I need to confirm your identity. Your name is Sarah Graham, correct? Cheryl, are you there? Oh, mungkin lagi ke belakang. Kita ganti dengan Raffi aja, Raffi Dwi Araja. Now respond. Muhammad Selo. Siap, Miss. Nah, Yes, oke. correct. Tell me your date of birth, please. September 9, 2004. Oh, you're 17 this year. Yes, I am. Come to my birthday party next month, Miss. I'm Mrs. By the way, and also a mom of 3. My God, you look so young. I thought you are not married yet. Well, thank you. Your address is in Orchard Street, right? Yes, it is. Do you know what day is today and what time is it? It's this day. I know I have met today. Glad to skip the class, and it is 8 o'clock sharp. Oke, ini ada lanjutannya ya. Sebentar. Kembali lagi sebentar. Oke, yuk. Math is fun talk. Just wonder why students hate math. Well, how are you feeling now? Dizzy, headache, or anything else? I'm feeling so much better now.
It is so different with 2 days ago. When you're in the emergency room, Yes, correct. I didn't expect to be hospitalized 2 hours after that. your temperature looks good. Your lab test saw nothing but clean. You're healthy. You may go home now. Thank you, ma'am. Say hello to your kids. Drop your birthday invitation at the receptionist letter. I will, ma'am. See you at my birthday party. Oke, thank you. Hanya garing ya. Oke, thank you for reading the text. Nah, sekarang Miss Rizky mau discuss about tadi ada tanggal. Tadi sudah benar ya. Membacanya adalah September 9, 2004. Oke, sekarang kita ke next bahasan. Ini tadi yang pertama. Bentar. Serius kita tandain dulu. Ini yang kedua ya. How to read date. Date ya, tanggal. Kalau membaca tanggal itu kan pemakai ordinal number. Jadi angkanya tuh urutan bukan kardinal. Kalau kardinal itu kan 1, 2, 3, 4 itu kita baca 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut cardinal number. Nah, sekarang kalau untuk date itu kita punya yang namanya first, second ya kan? Nah, ini first, second, third, fourth, fifth, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai ordinal number. Kalau ditulis pakai angka, kita pakai first gini. Biasanya di atas ya. ST-nya di atas, ND-nya di atas gitu kecil. Kemudian third. Kalau 4 ya fourth. Nah, tadi udah benar. Kalau 9 itu ninth. Nah, yang jadi bedanya itu cuman di angka 1, 2, dan 3. Misalnya, kita punya tanggal 21. Berarti dia nanti ngikuti belakangnya 1. Bukan 21, tapi 21st. Kalau 22, ya 22nd. Kalau misalnya nggak ada ya tanggal 33. Tanggal 31 ya 31st gitu. Oke. Sekarang kalau membaca tahun. Tahunnya begini. Ini membaca tahun ya. 1999. Gimana tuh, Marcelo? Could you help me to read the year? Ada nggak Marcelo? Muhammad Selo tadi. Oh, sudah. Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Nggak kelihatan soalnya. Iya, Yuk, maaf. gimana kamu bacanya? Yang mana ya, Bu? Tadi Yang habis dari 1900. belakang. Oh ya, sekarang membaca tahun 1999. Siap. 1999. 1000. 999. Oke. Nah, secara pengucapan benar, tapi orang
asing tidak lazim mengatakan hal tersebut. Nah, kita bisa baca 2 digit, 2 digit. Sehingga menjadi 1999. Yuk, coba. 1999. 1999. Yuk, kayak 1999 gitu Oh, ya. siap Bu, salah. Nah, sekarang kalau lengkap. Misalnya, mau bilang, ini gimana sih? Nah, mau bilang, biasanya kan nulisnya bulan dulu ya. Kalau orang barat itu. Tanggal 1 Juli misalnya. Yuk, gimana ngomongnya? How would you say? 1 Juli 1999. 1 July 1999. Nah, tadi karena habis dari belakang ya. Nah, Miss Rizky ulangi lagi. Kalau kita mau membaca tanggal atau date, itu kita pakainya ordinal number. Ya, pakai first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sehingga kita bisa bilang the 1st of July 1999. Atau kalau mau dibaca bulannya dulu boleh. July 1st 1999. Gitu ya. Nah, ketika kita mau hitung-hitungan tambah-tambahan atau pengurangan, ya additional atau pembagian, nah itu namanya kita pakainya cardinal number, ya nomor yang biasa aja, penjumlahan gitu, 1, 2, 3, 4. Kita nggak pakai yang ordinal number. Khusus untuk tanggal itu pakainya yang first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Oke, thank you. Sekarang saya ingin menuliskan tanggal yang kedua. Misalnya, oke, tolong dibantu untuk membaca. Mas Hajis Ishak. Ya, Mem. Ya, Miss. Yuk, ya yang Desember, yuk. December 25, 2020. Oke, very good. December 25, 2020. Oke, Oke. saya rasa paham ya. Nah, sekarang yang mau Miss tekankan lagi adalah tadi ada kata mem ya, kayak kalau nggak salah di conversation. Nah, untuk panggilan Bu, Mbak gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris itu yang pertama kita punya yang namanya Miss. Ya, Miss MISS itu artinya dalam bahasa Inggris itu adalah nona. Untuk perempuan yang belum menikah, untuk perempuan belum menikah, gitu ya, atau Mbak gitulah ya. Contoh, Miss Graham is my teacher. Nah, boleh-boleh aja ya. Kalau gurunya belum menikah kan ya nggak apa-apa. Jangan Garaham, tapi Graham. Oke. Yang kedua, kita punya yang namanya Mrs. atau Ibu. Nah, untuk perempuan yang sudah menikah. Untuk perempuan yang sudah menikah. Contoh, Miss Spencer, Mrs. Spencer is a nurse. Nah, kayak gitu. Kemudian kita punya Miss. Pakai belakangnya tuh kita gitu ya, Miss. Nah, artinya ini ibu. Artinya ibu, tapi netral. Untuk bentuk netral. Maksudnya netral itu kita nggak tahu tuh statusnya. Udah menikah
atau belum gitu. Paham ya? Jadi ketika kita nggak kenal, nggak ngerti dia tuh udah married atau belum, nah kita pakainya ini aja, miss yang ini untuk bentuk netralnya. Belum tahu sudah menikah atau belum gitu. Ini biasanya kan kayak tertulis, misalnya kalian nulis letter, nulis surat kayak gitu. Tapi ketika kita uh, speaking, ketika oral, nah kita pakainya yang ini, ma'am. Nah, ma'am itu ibu untuk sapaan, ya. Jadi di sini uh, tidak mengkaitkan status. Ibu untuk sapaan, tidak mengkaitkan status pernikahan. Jadi hanya untuk rasa hormat saja, gitu ya, ma'am, gitu. Misalnya untuk menyebut perempuan dewasa dengan hormat, untuk guru, untuk pelanggan, misalnya ya, itu kita pakainya ma'am, gitu. Oke, jadi saya ulangi, Miss itu untuk perempuan yang belum menikah. Kalau Mrs. itu untuk perempuan yang sudah menikah, kalau Miss itu untuk bentuk netral, belum tahu sudah menikah atau belum. Kalau ma'am itu tidak terkait dengan status pernikahan, itu hanya untuk bentuk rasa hormat saja. Nah, gimana kalau untuk yang laki-laki? Kok banyak banget ya kalau untuk perempuan ya? Nah, kalau laki-laki itu simpel saja. Untuk laki-laki cukup simpel. Hanya ada Mr. Nah, di bawahnya aja. Hanya ada Mr. Nah, Mr. itu dipakai untuk semua laki-laki dewasa. Baik yang sudah menikah atau belum. Oke. Untuk semua laki-laki dewasa. Kalau anak-anak ya cukup panggil nama aja ya. Oke. Baik yang sudah atau belum menikah. Nah, ada satu lagi. Biasanya kita pakai sir. Tapi sir itu untuk sapaan saja ya. Contoh, excuse me sir. Contohnya, excuse me sir. Excuse me sir, may I help you misalnya. Nah, kayak gini ya. Kalau yang Mr. tadi biasanya disertakan namanya. Contoh, Mr. Smith is my teacher. Kalau sir itu tanpa nama di belakangnya. Bukan excuse me Sir Smith, bukan. Tapi cukup kayak maaf Pak gitu. Ada yang bisa saya bantu? Kalau Mr. biasanya ada namanya di belakangnya gitu. Oke. Sekarang kita akan menjawab yang nomor 5. Sorry, nomor 4 ya. What is the fact about the nurse? Jawabannya masih ingat? Jawabannya adalah A ya. She has 3 children. Karena dia tadi bilang mom of 3. Gitu. Nah, yang she was born in September itu tadi si Grahamnya. Kemudian kalau option C, her condition is healthy so she can go home soon. Itu adalah kondisinya si Graham, bukan si nurse-nya. Kemudian kalau yang D, she works in the emergency room.
Padahal tidak disebutkan ya. Ya, dia sebagai nurse saja di situ, bukan yang bertugas di emergency room saja. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah A. Next, number 5. What day was Graham hospitalized? What day? Hari apa? Si Graham itu masuk rumah sakit. Nah, ini soal tersirat namanya. Karena kita di teks itu ada di atas itu ya, it's so different with 2 days ago. Nah, padahal tadi di percakapan itu dia hari Selasa ya, Tuesday. Berarti kita hitung mundur. Hitung mundur. Hari Selasa kita mundur 2 hari. Sebelum Selasa adalah hari Senin, Monday. Mundur satu lagi adalah hari Minggu. Sehingga ketemu hari Minggu itu apa in English? Sunday. So, the answer number 5 is C. Apakah kalian hafal nama-nama hari dalam bahasa Inggris? Hafal ya harusnya. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasanya nyebutin dari hari Minggu dulu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. How many weeks are there in a month? Ada berapa minggu dalam sebulan? 4. 4. So we can say there are 4 weeks in a month. How many months in a year? 12. 12. So we can say there are 12 months in a year. Very good. Next, number 6. Why does the nurse ask about Graham's date of birth? Kenapa si nurse-nya menanyakan tanggal lahirnya Graham? Masih ingat jawabannya nomor 6? D. D. As a part of identities check before medical examination. Tadi karena dia bilang, I need to confirm your identity. Butuh untuk mengkonfirmasi identitasnya, gitu ya. Enggak karena pengen datang ke birthday party-nya, enggak. So, option A, B, C itu salah. Oke, next. Sunday. Sekarang kita nomor berapa? 7 ya? Oke, 7. Why can't Graham go home after having conversation with the nurse? Mengapa si Graham boleh pulang? Go home itu pulang after having conversation. Jawabannya adalah B. B. Bravo, oke. Betul, karena tadi sudah sehat. Ya, sehat in English is getting better. Very good. Nah, sekarang Miss Rizky pengen membahas tentang macam-macam sakit ya. Oke. Biasanya apa sakit itu? Sakit in English. What is sakit in English? Unwell. Unwell. Yang lain? Oh, I'm feeling unwell gitu. Yang lain apa?
selain unwell? Sick, sick. Sick, ya. How do you spell sick? Bukan sick 6 ya. Sakit. Ada unwell. Apalagi sick. S-I-C-K. We can say ill. Ya, sakit itu bisa ill. Oh, how are you today? Misalnya ditanya ya, gimana kabarmu hari ini? I'm sick. Gitu. Atau kita bisa bilang I'm ill. Atau I'm feeling unwell juga boleh. Nah, sekarang kita agak detail. Kalau sakitnya sakit kepala, how do you say in English? Sakit kepala. Headache. Headache. How do you spell headache? Gimana tulisannya tuh? Gimana tulisannya? Head. H-A-I-D-A-C-A. Sorry. Nah, gini ya. Headache. Nah, AC di belakang itu eh, kita nggak jelas ya ngomonginnya H gitu nggak headache gitu ya headache. Oke, kalau sakit perut, how do you say sakit perut in English? Stomach. Ya, oke. Stomach. Dari kata stomach, perut. Gini. Nah, kita tambah H di belakangnya. Karena sakit ya, stomach ache. Next, kalau sakit gigi. Nah, kita perlu giginya dulu. Gigi in English? Toothpaste ya. Kita tambahin H di sini. Nah, gini. Next, we have kalau sakit tenggorokan, gimana? Nah, sakit tenggorokan itu sore throat. Oh, I have sore throat gitu ya. So I can speak well. Aku nggak bisa ngomong dengan jelas gitu because I have sore throat. Kalau demam, what is demam in English? Easy. Dizzy? Are you sure? Dizzy itu pusing ya, liengan gitu ya, dia dizzy. Kalau demam itu fever. Makanya ada bye-bye fever untuk anak-anak gitu. Tahu nggak? Oh iya, Miss. Fever, Miss. Iya. Tadi apa? Pusing. Pusing itu I have dizzy gitu ya. Atau I got dizzy. Nggak usah pakai I. Dizzy gitu aja. Dizzy. Sekarang kalau pilek. Pilek itu in English runny nose. Kayak meler gitu ya. So when you want to say aku lagi pilek gitu, I have a runny nose. I have a runny nose. Sekarang kalau nyeri otot. Do you know otot in English? Otot itu muscle ya. So kalau sakit otot atau nyeri otot, muscle pain. Nah, gini, muscle pain. Kalau flu ya tahu ya, flu. Flu itu cold ya. Kalau diare, ada yang tahu?
Nah, tulisannya kayak gini. Tulisannya itu diarrhea, tapi bacanya diarrhea. Diarrhea. Itu diare. Oke, gitu ya. We have headache, stomach, toothache, sore throat, fever, dizzy, runny nose, muscle pain, and diarrhea. Oke. Ada lagi sakit yang lain? Maksudnya ini sakit yang sehari-hari gitu ya. Kalau yang sakit berat-berat, ya kita bisa gali lagi untuk next topic. Yuk kita ke soal lagi. Ke soal lagi. Tadi nomor berapa? 7 ya. Oke, 7 tadi jawabannya adalah B. Bravo. Because Graham's condition is getting better. Next, number 8. I don't know whether I love blah 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 or blah 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 more. Jawaban kalian apa? Nomor 8. D. Him sama myself. Kenapa? Jawabannya D. Oke, kalau kalian menemukan opsi seperti ini, ada him, himself, myself, itu berkaitan dengan yang namanya pronoun. Oke, pronoun itu adalah kata ganti, ya. Nah, kata ganti dalam bahasa Inggris itu ada banyak. Ada eh, ada 8, gitu ya. Nah, ada yang disebut personal pronoun, ada yang disebut possessive pronoun, ya, ada refleksif. Nah, tadi Miss Rizky lihat di kerjaan kalian yang di-share di grup, itu ada yang bagus penjelasannya sudah dicantumkan. Oh, karena him itu termasuk apa? Yang namanya personal pronoun atau object of pronoun gitu ya. Jadinya kita butuhnya gitu loh maksudnya. Setelah kata kerja itu kan ada love ya. Aku nggak tahu apakah aku mencintainya atau mencintai diriku sendiri. Jadi ada perbandingannya. Nah, I love bla 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 itu kita butuh yang namanya objek. Kenapa? Karena setelah kata kerja gitu. Jadi I love, I itu sebagai subjek, love itu sebagai verb. Nah, setelah verb itu kita butuh yang namanya objek. Nah, objek of pronoun. Karena pilihannya adalah pronoun semua, maka kita cari yang objek. Nah, ya sudah. Kalau objek of pronoun itu ya pilihannya him. Sehingga kalau option C, he itu salah. Karena he di situ sebagai subjek. Oke, berarti sudah jelas. Jawabannya antara A, B, dan D. Nah, sekarang kita pikirkan yang di belakang. Nah, yang di belakang itu kita butuh bandingannya. Apakah aku mencintainya atau diriku sendiri? Nah, diriku sendiri itu ya myself. Itu disebut reflexive pronoun. Diriku sendiri. Nah, kalau A jelas salah. Kok bandingannya sama dia? Apakah aku mencintai dirinya atau dia atau dirinya loh? Nah, nggak masuk ya, nggak cocok gitu. Sekarang optionnya tinggal B sama D. Kita eliminasi. Nah, B itu salah kenapa? Karena myself di situ bentuknya jamak. Karena ada ES di belakang self-nya. Sedangkan kalau diri kita sendiri itu hanya tunggal.
Jadi kita nggak bisa nambahin es di situ. Sehingga jawaban yang cocok adalah D, myself. Gitu ya. Oke. Karena waktunya masih banyak, Miss Rizky mau jelasin lebih detail lagi tentang si pronoun ini. Waktunya masih banyak. Oke, next. We have pronoun. Nah, gini ya tulisannya. Kata ganti. Judulnya. Jenis-jenis pronouns atau kata ganti yang pertama. Yang pertama, ada personal pronoun. Disebut sebagai personal pronouns. Nah, personal pronouns ini dibagi dua. Ya, personal pronouns itu ya kata ganti orang gitu ya. Kata ganti personal tuh ya orang gitu aja ya. Kata ganti orang. Nah, ada subjek sama ada objek. Nah, contoh personal pronoun yang dia itu fungsinya sebagai subjek. Subjek itu kan munculnya di awal kalimat ya. Subjek itu ada apa saja? Kalau kalian masih ingat, they, we, I, you, he, she, it. Kadang ada guru yang ngafalinnya tuh Dewi Ayu, he, she, it gitu ya. Karena bacanya kan they, Dewi Ayu gitu ya. Nah, biasanya disingkat pakai Dewi Ayu gitu. They itu mereka, we itu kami atau kita, I saya, you kamu, atau bisa juga jamak kalian. Jadi you itu artinya bisa dua ya, you kamu tunggal, atau you kalian jamak. He dia laki-laki, she dia perempuan, kalau it itu dia untuk hewan atau benda gitu ya. Nah, sekarang kita ubah ke objek. Jadi si Dewi Ayu ini bisa diubah kayak point of view-nya sebagai objek gitu ya. Nah, they menjadi them, we menjadi us, I menjadi me, you tetap ya, you, he itu menjadi him, she menjadi her, it ya tetap it. Nah, contoh kalimatnya. Ketika misalnya I sebagai subjek ya, contoh I play football every Sunday. Misal seperti ini. Aku main sepak bola setiap minggu. Penulisan nama hari itu capital letter ya, Sunday, S-nya besar. Aku main sepak bola setiap hari Minggu. I di situ itu adalah sebagai subjek karena dia muncul di awal kalimat. Kalau ada pronoun yang hadir di awal kalimat, pasti dia adalah fungsinya sebagai subjek. Gitu ya. Nah, ketika I atau aku itu menjadi objek dalam kalimat, nah dia akan berubah menjadi me, ya. Misalnya gini, my teacher helps me every day. Guruku membantuku setiap hari. Nah, bukan my teacher helps I every day, bukan, tapi I-nya diganti menjadi me karena dia fungsinya adalah sebagai objek. Objek itu datang setelah kata kerja. Kata kerja dalam kalimat yang kedua itu adalah helps, membantu. Gitu ya, sama dengan yang tadi. Datang setelah love. Berarti kita cari objek. Nah, objeknya adalah him. Gitu ya.
penjelasannya. Oke. Nah, yang kedua, tadi ada personal pronoun, kita punya possessive pronoun. Do you know the meaning of possessive? Pasti tahu lah ya, possessive itu, wah dia kok posesif banget. Posesif itu kayak ngerasa memiliki gitu ya. Nah, maka dari itu possessive pronoun itu disebut kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan. Nah, contohnya ada their, ada our, ada my, ada your, ada his, dan ada her. Nah, kalau yang untuk hewan itu its. Oke, contoh kalimatnya. My book is on the table. Bukuku, nah kan kepemilikan ya. Nah, bukuku ada di atas meja, misalnya seperti itu. Misalnya kalau pakai their flowers are colorful misalnya. Bunga-bunga mereka, ya, bunga-bunga milik mereka sangat indah atau berwarna-warni gitu ya. Bunga-bunga mereka tuh warna-warni gitu. Itu disebut possessive pronoun. Nah, yang ketiga, kita punya yang namanya reflexive pronouns. Atau kata ganti refleksif. Refleksif itu apa sih? Kalau kita artikan gitu ya, secara umum refleksif itu kan kayak diri sendiri ya, pantulan gitu lah. Kalau kita kayak bercermin gitu kan refleksi atau refleksi diri itu kayak melihat diri kita sendiri. Nah, ya kayak gitu. Kalau kita artikan menjadi ada tambahan sendiri gitu ya, diri sendiri. Contoh themselves, urut ya dari themselves. Artinya diri mereka sendiri. Kalau ourselves, diri kami sendiri. Ourselves. Kemudian ada myself. Digabung ya. Diriku sendiri. Yourself. Dirimu sendiri. Nah, yourself ini ada dua. Karena tadi yang satu jamak ya, kalian. Berarti yang satu yourself. Diri kalian sendiri gitu. Kemudian ada himself, dirinya sendiri untuk laki-laki. Herself, dirinya sendiri untuk perempuan. Sama itself. Dirinya sendiri untuk hewan. Gitu. Contoh, I taught myself to play guitar. Aku ngajarin diriku sendiri main gitar. Maksudnya aku belajar sendiri gitu ya. Aku belajar sendiri untuk main gitar. Kemudian, contoh yang lainnya. He hurts himself. Dia melukai dirinya sendiri gitu ya. While playing, ketika bermain. Nah, gitu. He hurts himself while playing. Nah, kalau misalnya subjeknya we, ya misalnya gini. We prepare ourselves for the exam. Kita menyiapkan diri kita sendiri untuk ujian, gitu ya. Oke. Nah, biasanya yang paling umum itu ketiga ini ya. Ada personal pronouns, ada possessive pronouns, dan reflexive pronouns.
Do you have question for this topic? Ada pertanyaan tentang penggunaan ini pronoun? Sebenarnya masih ada banyak ya, ada 8. Nanti ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun tuh kayak kata ganti petunjuk. Bukan petunjuk, penunjuk. Contohnya ini, itu gitu ya. This, that. Kalau jamak ya menjadi this dan those gitu. Kemudian ada namanya relative pronoun. Itu kata ganti yang. Yang itu kan bisa yang benda, yang orang gitu ya. Misalnya, orang yang berdiri di sudut sana itu adalah pamanku gitu. Atau misalnya yang benda, buku yang aku beli kemarin itu hilang. Nah, gitu ya. Nah, next time kalau masih ada waktu, kalau ketemu soal seperti ini nanti Miss bahas lebih lanjut lagi ya untuk pronoun-pronoun yang lain. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Kita kembali ke soal. Kayaknya 9 ya sekarang. Nomor 9. Oke. Choose the best answer to complete the dialogue. How's your family, Luna? Gimana kabar keluargamu, Luna? They're good. Oh, baik-baik aja, alhamdulillah gitu ya. Oh, my eldest son plans to graduate this November. Anak laki-lakiku yang tertua akan lulus bulan November ini gitu. Terus kira-kira jawabannya si Amar apa? Berarti kayak pujian gitu ya. So the answer is C ya. That's awesome. Menunjukkan empati dan menanggapi kabar baik gitu. Wah, luar biasa. That's awesome. You must be proud of him. Pasti kamu bangga sama dia gitu ya. Kalau you did great job, itu nggak tepat yang opsi A. Karena itu kayak pujian langsung kepada si Luna. Padahal yang lulus kan anaknya gitu ya. Kalau yang B, I will join his graduation if you invite me ya. Kayak nggak nyambung ya. Aku akan bergabung di lulusan dia. Kalau kamu ngundang aku enggak ya. Kalau yang di excellent choice of month. Pilihan bulan yang bagus. Siapa yang milih bulan? Kan nggak ada yang milih bulan gitu ya. Berarti kurang pas. So the answer is C. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir. Number 10. Find the error. He is very diligent and loves reading. He always brings book in her bag. Saya lihat rata-rata semua jawabannya benar, yaitu yang D. Nah, ini terkait dengan pronouns tadi ya. Seharusnya konsisten karena subjeknya adalah laki-laki, he. Sehingga it should be his bag, bukan her bag. Kalau her itu kan untuk kata ganti perempuan. Sehingga jawabannya adalah his bag yang betul. Okay, that is the end of our discussion today. Do you have any question so far? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Nomor 1 sampai 10? Enough, Miss, enough. Enough. Oke, thank you. Ya, sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. So far so good, tidak ada pertanyaan. Semoga penjelasan saya jelas ya. Oke, kalau begitu saya akhiri karena waktu juga sudah pas jam 8.30. Thank you for your participation. You did a great job. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss.